lagi. Nah, ini saya review kembali kemarin ya. Jadi ilmu statistik itu adalah ilmu yang kemudian terkait dengan cara pengumpulan data, ya. Kemudian terkait dengan setelah data itu dikumpulkan, nanti kemudian ditabulasi. Ya, tabulasi itu mulai dari sortir, mengurutkan dari data terendah sampai dengan data tertinggi, kemudian ditabulasi ya menurut frekuensi tertentu begitu. Kemudian menurut kriteria bukan, ditabulasi menurut kriteria tertentu, urutan range tertentu. Setelah itu di analisis sederhana ya, misalkan menampilkan rata, menampilkan maksimal, minimal, standar deviasi, variansi, kemudian ditampilkan dengan menggunakan grafik, chart, ya, histogram atau tabel. Nah, setelah itu kemudian baru dianalisis lanjut ya sesuai dengan parameter-parameter tertentu yang kemudian ingin digunakan oleh peneliti atau orang yang kemudian melakukan analisis data. Tapi kalau kemudian pada tahapan inferensial ya dilakukan uji hipotesis, dihitung parameter ujinya, bisa pakai uji T, bisa pakai uji Z, bisa pakai uji F, bisa pakai uji C-square ya, bisa pakai statistik parametrik, non-parametrik, kemudian disimpulkan, setelah disimpulkan kemudian diinterpretasikan lagi ke dalam variabel-variabel kualitatif kembali. Dengan demikian, maka kalau kita bekerja dengan statistik, maka secara otomatis kita kemudian bekerja dengan data. Dari mulai hulunya adalah proses pengumpulan, kemudian hilirnya adalah proses interpretasi dan pengambilan kesimpulan. Lah, apa itu data? Nah, ini saya screen yang baru. Ya, oke, kelihatan ya? Oke. Jadi data itu adalah hasil pengukuran sebuah variabel tertentu. Jadi di dalam ilmu metodologi penelitian, ya, tugas seorang peneliti untuk memperoleh informasi yang terkait dengan variabel tertentu, maka dia harus mengukur. Ya, jadi data itu adalah outcome atau keluaran yang kemudian diperoleh dari proses pengukuran. Nah, pengukuran itu bisa pengukuran variabel fisik, ya, bisa pengukuran variabel sosial. Pengukuran variabel fisik misalkan, ya, adik-adik mahasiswa nanti jadi guru, jadi wali kelas, diminta oleh sekolah untuk mengisikan profil data siswa. Berat badan, tinggi badan. Berat badan, tinggi badan itu adalah variabel fisik. Ya. Kemudian kelengkapan anggota tubuh, ya, kelengkapan anggota tubuh itu ada cacat atau tidak, itu termasuk pengukuran variabel fisik. Lah, yang kedua itu adalah pengukuran variabel sosial. Ya, pengukuran variabel sosial misalkan ditanya warna kesukaan, ya, merah, kuning, hijau, biru. Kalau terkait dengan siswa misalkan penghasilan orang tua, ya, penghasilan orang tua, tingkat pendidikan orang tua, ya, kemudian jumlah saudara, itu ada variabel-variabel sosial. Lah, hasil pengukuran ini ya kita sebut sebagai data. Lah, supaya data ini bisa diolah, ya, kemudian bisa digeneralisasikan, ya, sesuai dengan keinginan dari si penganalisis data, maka data itu harus diubah ke dalam besaran, ya, numerik, atau kemudian diangkakan atau dikuantifikasi. Jadi selama data itu masih berupa variabel sosial, ya, misalkan warna kesukaanmu apa, ya, merah, kuning, hijau, biru, ungu, ya, gitu. Kemudian kalau terkait dengan siswa, ya, ada cacat atau tidak ada cacat, ada atau tidak, itu masih berupa variabel sosial. Maka tidak bisa dianalisis.
Supaya kemudian bisa dianalisis, maka kemudian harus diubah ke dalam data yang bersifat numerik atau bersifat angka. Sehingga ya berdasarkan cara pengukurannya, ya, jadi berdasarkan cara pengukurannya nanti atau bahasanya balik ya. Jadi tipe data itu dapat di kategorisasikan ya berdasarkan cara pengukurannya. Cara ngomongnya yang enak seperti itu. Jadi tipe data itu dapat dibedakan atau dikategorisasikan berdasarkan bagaimana si pengumpul data atau data kolektor itu melakukan pengukuran. Yang pertama adalah data kuantitatif. Ya, data kuantitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang diperoleh dari proses pengukuran atau pengamatan atau observasi, ya, sesuatu hal yang kemudian output-nya itu langsung berbentuk angka. Ya, itu tadi contohnya, seorang guru diminta untuk melengkapi profil data siswa, ya, di dalam isiannya misalkan ada isian tinggi badan, maka guru hanya butuh pakai timbangan kemudian diukur satu-satu. Adi berat badannya misalkan 40 kilo, Budi 45 kilo, Cici 35 kilo, 40, 35, 50 itu langsung muncul dalam bentuk angka. Kemudian tinggi badan diukur pakai meteran, ya, keluar angka 150, 140, 130, ya. Kemudian dihitung jarak rumah ke sekolah, ya, 2,5 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 4 kilo. Nah, ini kita sebut sebagai data kuantitatif. Jadi data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari proses pengukuran yang keluarannya atau output-nya itu langsung bentuknya angka. Yang kedua itu adalah data kualitatif. Nah, data kualitatif itu adalah data yang diperoleh dari pengukuran, ya, yang umumnya menggunakan variabel-variabel sosial, ya. Jadi hasil pengamatannya atau pengukurannya itu umumnya akan mengukur persepsi, kategori, sikap, ya, pendapat, wacana seseorang. Ya. Contohnya misalkan, ya, adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa menjadi aktivis DIMA, Dewan Mahasiswa. Nah, divisinya misalkan divisi Litbang, penelitian dan pengembangan, ya, oleh DIMA misalkan diminta untuk mengukur, ya, persepsi mahasiswa terhadap layanan akademik kampus. Nah, layanan akademik nanti variabelnya banyak. Nah, di antaranya misalkan mensurvei, ya, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap dosen, ya, terhadap dosen. Rata-rata, ya, kalau satu semester biasanya mahasiswa mengambil sekitar, ya, 9-10 mata kuliah, kan berarti ketemu dengan 9-10 dosen. Nah, rata-ratanya bagaimana, ya? Jadi pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda terhadap bagaimana tingkat kepuasan Anda secara rata-rata terhadap cara mengajar dosen. Nah, maka respondennya nanti adalah mahasiswa. Nah, opsinya itu biar kemudian jawabannya itu tidak terlalu melebar kemana-mana, hanya dipilihkan 5 opsi. Sangat puas, puas, sedang, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, antara satu responden dengan responden yang lain mesti persepsinya kan beda-beda. Apalagi kalau dinilai rata-rata, ya. Ada yang akan menjawab sangat puas, ada yang menjawab puas, ada yang menjawab sedang-sedang saja, ada yang menjawab tidak puas. Nah, hasil pengukuran, ya, jadi angket ini kemudian akan muncul dalam bentuk tadi, ya, persepsi. Sangat puas, puas, sedang, ya, tidak puas, sangat tidak. Ini kita sebut sebagai data kualitatif. Jadi data kualitatif itu diperoleh dari proses pengukuran yang kemudian melibatkan variabel-variabel sosial. Nah, supaya kemudian dapat diolah dengan menggunakan alat bantu statistik, ya,
kedua jenis data ini, ya, baik data kuantitatif maupun data kualitatif, itu kemudian harus diturunkan ke dalam tipe datanya atau jenis datanya, ya. Jadi kalau tipe datanya kita kategorisasikan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif, nanti data kuantitatif itu bisa dibagi lagi menjadi dua. Data kualitatif juga bisa lagi dibagi menjadi dua. Nah, ini kira-kira balik ya. Nah, ini harusnya ini saya pindah dulu aja di sini tipe data. Nah, saya pindah. Nah, ini ya. Oke, jadi tadi tipe data, ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Nah, data kualitatif itu dapat dibagi menjadi dua, ya. Kita sebut yang pertama adalah data nominal dan yang kedua adalah data ordinal. Sedangkan data kuantitatif itu kita bagi lagi menjadi dua. Kita sebut yang pertama adalah data interval, yang kedua adalah data rasio. Jadi data hasil pengukuran baik yang berupa variabel sosial maupun variabel fisik itu nanti menjadi 4 kategori. Data nominal, data ordinal, data interval, data. Nah, ini penting sekali untuk kita cermati, ya. Terutama nanti kalau kita menggunakan alat bantu software statistik. Kalau hanya penggunaan penghitungan manual biasanya tidak akan terjadi perbedaan hasil analisis. Tapi kalau kemudian kita salah dalam menentukan tipe datanya, apabila kita bekerja dengan software, terutama SPSS, ya, nanti kemudian outputnya bisa berbeda. Ya, kalau hanya dihitung manual sih ya karena pakai kalkulator nanti tidak terlalu ada perbedaannya. Gitu. Oke, kita lihat satu persatu sekarang. Apa itu data nominal, ordinal, interval, dan rasio? Ini ada 4 tadi ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Yang pertama adalah data nominal. Data nominal itu adalah data yang diukur dengan skala nominal. Sehingga kemudian antara satu data dengan data yang lain itu tingkatannya sama. Ya. Tidak ada urutan di antara data yang ada. Contohnya, ya, kalau saya tanya, ya, warna favoritmu itu apa? Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, nanti di mesin atau di software analisis, ya, nanti merah kita kodekan dengan 1. Karena tadi ya supaya kemudian bisa diolah data kualitatif ini, ya, nominal dan ordinal itu harus kemudian dikuantifikasikan, diubah ke angka. Merah nanti saya kodekan dengan 1. Merah, kuning 2, hijau 3, biru 4, ungu 5. Ya. Nah, antara merah, kuning, hijau, biru, ungu itu grade-nya sama. Ya, tidak ada urutan, tidak ada pemeringkatan. Begitu juga misalkan kalau di survei sebutkan ya, kota tempat tinggal Anda. Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Semarang. Purwokerto kita kode 1, ya. Purbalingga 2, Cilacap 3, Banjarnegara 4, Semarang 5, Magelang 6. Antara Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, Banjar itu tidak ada yang kemudian lebih tinggi peringkatnya. Jadi sifatnya semuanya adalah setara. Gender, ya, sebutkan jenis kelamin Anda, laki-laki atau perempuan. Ini ada 2 ya, laki-laki atau perempuan. Laki-laki dengan perempuan itu tidak ada perbedaan grade-nya, sama-sama setara nilainya. Nah, ini kita sebut sebagai data nominal. Itu data pertama adalah data nominal. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Nah, data ordinal itu adalah ya, data ordinal itu adalah data yang
memiliki peringkat atau memiliki perbedaan urutan, ya, sehingga kedudukan antara satu data dengan data lain itu tidak setara. Contohnya misalkan ketika saya tadi ya aktivis DEMA ya, melakukan survei ke mahasiswa, ditanya tentang bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap cara mengajar dosen. Nanti kan ada yang menjawab sangat baik, ya, baik, sedang, buruk, sangat buruk. Sangat baik kita kodekan dengan 5. Sekali lagi karena sifatnya ini adalah data kualitatif, supaya kemudian bisa diolah dengan alat analisis statistik, maka kemudian harus dikuantifikasikan, diubah ke dalam angka. Sangat setuju, saya ubah menjadi 5, setuju saya ubah jadi 4, sedang saya ubah jadi 3, kemudian tidak setuju saya ubah jadi 2, sangat tidak setuju saya ubah jadi 1. Kalau menanyakan tadi persepsi kepuasan, sangat puas jadi kodekan dengan 5, puas saya kodekan dengan 4, sedang saya kodekan dengan 3, tidak puas saya kodekan dengan 2, sangat tidak puas saya kodekan 1. Antara sangat puas dengan puas itu ada perbedaan grade datanya, ada perbedaan kedudukan datanya, atau ada peringkatnya. Ini kita sebut sebagai data ordinal. Nah, biasanya kalau di angket atau di survei, nanti teman-teman mahasiswa ketika mengambil penelitian skripsi, ya, kalau kemudian pendekatannya kuantitatif, maka instrumen utamanya untuk mengukur variabel yang hendak diukur itu biasanya salah satunya adalah menggunakan angket. Supaya kemudian jawabannya itu terarah, ya, maka ada opsi jawabannya. Biasanya menggunakan skala Likert tadi, ya. Sangat tidak puas, sedang, puas, sangat puas. Bisa 1 sampai 5, bisa 1 sampai 4. Ini kita sebut sebagai data ordinal. Kemudian yang ketiga itu kita sebut sebagai data interval. Ya. Data interval yaitu diperoleh biasanya dari pengukuran variabel-variabel fisik, berat badan, tinggi badan, suhu, panjang, lebar, ya, jarak dan sebagainya, langsung berbentuk angka, ya. Akan tetapi, ya, dia tidak memiliki angka 0 mutlak. Ya, jadi kalau ditanya temperatur udara 0 derajat di sini, ya, artinya suhu udara itu tidak 0, ya, tapi ada nilainya. Kalau kemudian dikonversikan dengan satuan suhu yang lain. Jadi ini data interval itu dia memiliki angka 0 mutlak. Yang keempat itu adalah data yang kita sebut sebagai data rasio. Data rasio muncul dari pengukuran variabel fisik, ya, sama seperti tadi, ya, mengukur berat badan, tinggi badan, ya, kemudian panjang, lebar, atau variabel sosial juga bisa, misalkan seorang guru memberikan tes kepada siswa, kemudian dikoreksi, dinilai, ya, akan menghasilkan nilai. Cuman di sini kalau data rasio itu mempunyai angka 0, 0 mutlak, yang kemudian, ya, ini menandakan, ya, hasil pengukuran variabel yang bersangkutan. Jadi ada nilai 0 mutlaknya di sini. Jadi tadi kembali ke pembagian data, jadi ada 4, ya. Ada 4 tipe data. Tipe data yang pertama adalah data nominal, kemudian yang kedua adalah data ordinal, yang ketiga adalah data interval, dan yang keempat adalah data rasio. Sampai di sini ada pertanyaan dulu barangkali sebelum saya lanjutkan ke simulasi. Silakan kalau ada yang tanyakan.
Belum? Nah, kalau belum saya lanjutkan lagi. Sekarang setelah data itu terkumpul, ya, setelah data itu terkumpul, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah mengentrikan data ya ke dalam alat analisis statistik. Kalau kita menggunakan alat analisis statistik non-software, ya, atau bahasa saya menggunakan alat analisis manual, ya kita tinggal masukkan, nuliskan ke secari kertas, ya pakai pulpen, nah kemudian alat bantunya nanti pakai kalkulator. Ya, jadi kalau kita punya 100 data, misalkan nilai siswa ada 100, ya kita masukkan satu persatu. Setelah itu diurutkan. Dilihat dari yang paling kecil, urutkan ya sampai dengan yang paling besar. Ya kalau cuma datanya 50 sih mungkin masih bisa. Kalau udah 100, 1000, 10.000 ya akan kesulitan. Sehingga kemudian di sini peran perangkat lunak ya, alat bantu statistik berbasis software itu menjadi sangat dibutuhkan, terutama kalau kemudian kita berhadapan dengan data yang secara kuantitas itu banyak. Nah, banyaknya berapa ya? Relatif antara satu orang dengan orang yang. Tapi rata-rata kalau sudah di atas 100 itu mengatakan datanya banyak. Nah, itu kalau hanya satu variabel. Kalau sudah variabelnya banyak, ya, misalkan diminta oleh Bapak Ibu kepala sekolah jadi wali kelas, maka setiap akhir semester, ya, seorang wali kelas itu bertugas untuk merekap, ya, prestasi belajar siswa. Jadi paling enggak nanti variabelnya ada 7, ya, 7 sesuai dengan jumlah mata pelajarannya. Kalau di SD sekitar ada 7, ada tematik, ya tematik juga penilaian sekarang kembali ke mata pelajaran, ya. Jadi pembelajaran tematik, tapi begitu dievaluasi, nanti ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPS, ada IPA, ya, kemudian ada PAI dan lain sebagainya. Bisa sampai belasan mata pelajaran. Jadi variabelnya ada 11. Ke kanan ada 11, kemudian ke bawah nanti jumlah siswanya. Satu kelas katakanlah 30 siswa, kalau kemudian menjadi wali kelas di 2 kelas, berarti harus berhadapan dengan 60 siswa. Jadi di sini alat bantu statistik itu, software statistik menjadi salah satu solusi yang kemudian memudahkan para pengguna ya, supaya kemudian dapat menganalisis data secara akurat, ya, secara valid, ya, dan kemudian menghindari kelelahan. Ya, kalau sudah datanya sudah ratusan, biasanya akan menimbulkan kesalahan dalam alat analisis. Jadi tadi setelah data dikumpulkan, di entry, ya, kemudian setelah di entry nanti tinggal kita menggunakan statistik yang mana. Kalau kita bekerja di statistik statistik deskriptif, ya, statistik deskriptif, maka ya tinggal diorganisasi dalam kriteria-kriteria tertentu. Misalkan ditabulasi, ya, nilai misalkan ya nilai mata pelajaran ada yang 6,5, ada 7, ada 8,5, ada 10. Nah, nanti di range ya. Yang dapat nilai 6 sampai 7 jumlah siswanya berapa? Yang 7 sampai 8 sekian. 8 sampai 9 sekian, 9 sampai 10. Itu namanya organisasi. Ya. Atau bisa organisasi juga diklasifikasikan berdasarkan variabel-variabel tertentu. Mata pelajaran misalkan, ada mata pelajaran bahasa Indonesia, PAI, PPKN, ya, kemudian SPDB dan sebagainya. Setelah itu diringkas angka-angkanya tadi bisa lewat proses tabulasi distribusi frekuensi, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik, histogram, tabel. Itu kalau kemudian kita hanya cukup bekerja di statistik deskriptif. Kalau kemudian kita bekerja sampai dengan statistik induktif, ya, maka ada proses misalkan untuk pengambilan kesimpulan, ya, diawali dengan uji hipotesis, ya, mensampling dari data populasi, kita cukup ambil sampelnya dengan kriteria tertentu. Nah, sampel ini nanti kita hitung, ya, kita lakukan uji T,
GZ, misalkan GF, GC square dengan parameter-parameter statistik yang kita pakai. Nah, kemudian dibandingkan dengan tabel, nanti akan ketemu daerah penerimaan penolakan H0H1, ketemu kesimpulan. Sehingga terakhir, dari data-data yang sudah kita entrikan ke alat analisis statistik, nanti akan menghasilkan kesimpulan. Nah, kesimpulannya nanti kemudian dibahasakan lagi secara kualitatif untuk menjelaskan bagaimana tren data yang kita analisis. Lah, mungkin itu untuk teori yang saya sampaikan seputar data. Nah, setelah ini kita akan coba bersama-sama untuk simulasi, mulai kita mengentrikan data. Untuk software statistiknya, di buku yang sudah saya unggah ke E-Class, itu ada banyak alat analisis statistik, ada Excel, kemudian ada SPSS, ada Minitab, ya, kemudian ada apalagi Amos, Tata, saya buka dulu kemarin. Nah, ini. Nah, ini. Nah, sudah di-download bukunya, e-booknya? Sudah di-download apa belum? Sudah, Pak. Sudah dibaca apa belum? Belum, Pak. Ya, kalau sudah download kan lumayan ya, meskipun belum dibaca. Nah, ini mungkin mahasiswa masih awam ya, apa itu SPSS, Minitab, R, Microsoft Excel, Evius, Listrel, Amos, Smart PLS. Ini adalah software. Ya, ini adalah software-software yang bisa kita gunakan untuk analisis data. Ya, seperti saya sampaikan kemarin, biasanya penggunanya itu berbeda-beda. Kalau teman-teman dari ilmu eksakta, ya, dari MIPA, dari teknik, pertanian, peternakan itu biasanya pakainya Minitab. Minitab R, ya, R, kemudian ada MATLAB, ya, MATLAB itu juga analisis statistik juga bisa. Nah, ini biasanya kalau MIPA, teknik, pertanian, peternakan, Minitab, R, MATLAB. Kalau dari ilmu-ilmu sosial, biasanya pakai SPSS, pakai Excel. Ya, dari fisip, dari psikologi, dari kependidikan itu pakainya SPSS, Excel. Kalau dari ekonomi itu biasanya pakai Evius, Listrel, Amos, ya, Smart PLS, ya, partial least square. Jadi teknik analisis regresi, tapi menggunakan teknik disebut sebagai partial least square. Ini umumnya dipakai di kalangan mahasiswa, dosen atau peneliti-peneliti yang kemudian bekerja di variabel ekonomi, misalkan menganalisis data-data dengan ekonometri, ya, pertumbuhan ekonomi, kemudian misalkan terkait dengan human capital, ya, sumber daya manusia, Human Development Index, yaitu umumnya pakai Evius, Listrel, Amos, atau Smart PLS. Ini umumnya familiar untuk orang-orang yang bekerja di variabel-variabel sosial, ya, ilmu ekonomi studi pembangunan, manajemen, akunting, itu di software-software ini. Kalau fisip, ya, kemudian pendidikan itu biasanya pakainya SPSS, ya, atau pakainya Excel. Nah, untuk kuliah kita nanti kita pakai dua software saja, ya. Kita pakai Excel, ya, meskipun Excel itu default-nya memang tidak dipakai untuk analisis statistik, ya, dipakai untuk spreadsheet secara umum, tapi ada beberapa indikator-indikator statistik yang kemudian bisa kita
hitung dengan menggunakan Excel. Nah, nanti ada beberapa juga ya, beberapa indikator-indikator yang kemudian juga nggak bisa dipakai dengan menggunakan Excel. Misalkan dari data random, ya, data random kita ingin melakukan tabulasi, ya, berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan kayak tadi nilai, ya, kita inputkan satu persatu dapat 6,5, 6, 7, 7,5, 8, 9, 6,5 dan seterusnya. Nah, kalau pakai Excel nanti nggak bisa kemudian dia ditabulasikan, hitung 8 ke 9 berapa secara otomatis, harus kita hitung secara manual. Nah, nanti untuk nambal biasanya kita menggunakan SPSS, Statistical Program for Social Science. Ini silakan dibaca nanti untuk panduan kuliah kita. Oke, selanjutnya berikutnya mungkin saya demokan instalasi SPSS-nya. Nanti saya unggah linknya, ya. Silakan mahasiswa bisa download, kemudian diinstal sendiri di masing-masing komputer. Ini saya buka dulu. SPSS 15. Oke, saya biar jendelanya nggak terlalu banyak, saya keluarkan dulu. Atau barangkali ada pertanyaan dulu sambil saya buka filenya, silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke. Ini nah, ini nanti silakan di-download. Oh, di sini dia. SPSS 15. Di luar. Kodenya di luar. Ini dia SPSS, nanti diinstal biasa. Next. Nah, sambil install dulu, nggak lama, paling 5-10 menit. Ini saya pakai yang SPSS 15. Enteng, hanya sekitar 150 mega, ya, kalau diinstal paling sekitar 400 mega. Oke, biar jalan dulu. Nah, next, I accept the terms. Next, ini saya isi usernya. Ya, silakan biasa diisi, ya, username-nya pakai apa saja, boleh. Kemudian next, install.
Kita tunggu sebentar. Sambil nunggu, barangkali ada pertanyaan, silakan pada para mahasiswa. Untuk cara downloadnya bisa diulangi, Pak. Downloadnya nanti tinggal buka e-class ya. Nanti saya unggah linknya, nanti tinggal klik aja langsung download. Oh iya. Ya. Pak, siap. Nggak ada crack-nya ini kayak langsung full release karena software lama. Jadi lebih enteng, tapi kayak bisa dijalan di Windows 10 kayaknya. Kita coba dulu ya, kalau nggak bisa jalan di Windows 10, nah kita cari yang software yang lain, yang IBM SPSS, tapi ini kayaknya agak gede filenya, sekitar 1 GB. Kalau komputernya atau laptopnya bukan laptop terbaru, kayaknya berat untuk menjalankan yang IBM SPSS versi terakhir 22 atau 23, sekitar itu. Biar jalan dulu. Nanti untuk linknya saya unggah ke ikhlas, nanti mahasiswa bisa tinggal klik aja terus nanti download langsung. Ini filenya sih sekitar 180 MB. Agak lama, kita 10 menitan lah. Sudah hampir selesai. Monggo silakan dicermati ya untuk yang aplikasi statistik pendidikan nanti, karena bagi adik-adik teman-teman mahasiswa yang nanti berminat mengambil tugas akhir skripsi di penelitian kuantitatif, nanti ini sangat bermanfaat sekali. Meskipun ya pakai Excel juga bisa begitu. Tapi umumnya biasanya mahasiswa pakai SPSS. Ini sudah selesai, kita klik OK. Nah, kemudian coba saya buka, mudah-mudahan bisa. SPSS 15. SPSS, nah ini ya. Ini muncul menunya, kelihatan apa enggak? Saya stop dulu. Screen share-nya di screen. Ya. Nah, ini akan kita cari di sini di menu Windows. Kita cari SPSS for Windows. Nah, ini yang SPSS 15 for Windows Evaluation. Nah, ini kita masuk ke SPSS. Nah, ini enteng ya, bisa dipakai sudah. Oke, tapi sebelum ke SPSS ya, kita pakai Excel dulu ya. Jadi kita pakai Excel dulu. Saya tidak tahu apakah mahasiswa juga sudah cukup familiar pakai Excel. Ya. Nah, biasa kalau Excel kan umumnya kalau beli komputer ya kan ada Office-nya ya, baik yang bawaannya toko maupun install sendiri. Office itu default-nya biasanya paket programnya minimal 4.
Satu adalah Microsoft Word untuk menulis dokumen, membuat dokumen. Kemudian yang kedua adalah Microsoft Excel, ya. Microsoft Excel untuk ya penghitungan-penghitungan yang terkait dengan angka, ya spreadsheet. Kemudian yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint untuk membuat slide, dan yang keempat adalah Microsoft Access. Kalau Microsoft Access itu dipakai untuk membuat basis data atau database sederhana, ya. Kalau di PAI kayaknya nggak ada mata kuliahnya. Saya kalau ngajar di, nggak tahu kalau di PAI ada atau mata kuliah Sistem Informasi Pendidikan, ya. Kalau saya ngajar di MP itu ada mata kuliahnya, praktikum 2 Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Yang paling dasar itu biasanya saya akan mengajar bagaimana kemudian kita bisa membuat basis data kependidikan secara sederhana. Ya, software yang kemudian ada tapi jarang dipakai adalah menggunakan Microsoft Access. Jadi kalau instalasi Excel kok kayaknya nggak perlu didemokan, ya, karena sudah ada biasanya di komputer. Nah, kita buka Excel-nya. Kalau saya di sini pakai Excel yang versi 365. Nanti mahasiswa bisa pakai yang versi 2007, ya, atau aja mungkin yang 2003, 2007, kemudian ada yang 2010, 2013 apa ya? 2013 atau yang paling baru yang 360. Fiturnya sama, ya. Yang beda kayaknya hanya helpnya saja sama beberapa fungsinya sama, ya. Cuman ada beberapa tambahan-tambahan fitur yang mungkin ada di 365 tapi tidak ada di versi 2003. Tapi secara umum, ya, fungsi Excel-nya sama. Jadi boleh pakai versi yang berapa saja. Rumusnya juga relatif sama. Oke, saya buka dulu yang Excel-nya, ya. Jadi kita mulai ngentry data pakai Excel. Kita mulai. Nah, ini kita bekerja di Excel. Saya yakin di Applikom juga sudah diajarkan. Jadi kalau kita pakai Excel itu model aplikasinya itu kalau Excel menggunakan spreadsheet, ya. Spreadsheet ini nanti kita bekerja di worksheet. Nah, ini di lembar 1. Nanti kalau kita ingin nambahkan lembar lagi cukup tambah di sini atau kita rename dulu, ya. Nah, kita klik kanan. Kita klik kanan, kita ganti nama, misalkan di data nilai siswa. Nah, jadi ini di lembar kedua tinggal tambah saja. Ada di sini menu plus, kita klik. Nah, nanti ini akan menambah lembar kedua. Nah, misalkan ini kita ganti data sekolah. Nah, setiap lembar kerja itu terdiri dari sel. Kalau Excel, ya, sel itu terdiri dari baris dan kolom. Ini yang ke kanan ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya, itu kita sebut sebagai kolom. Kemudian ada 1, 2, 3, dan seterusnya, ini kita sebut baris. Pertemuan antara baris dan kolom kita sebut sebagai sel. Nah, kalau Excel sederhana, memulai data biasanya kita buat header-nya dulu, ya. Header itu adalah kepala tabelnya, ya. Nanti kalau di SPSS kita sebut sebagai membuat variabel. Nah, pertama nomor, ya. Kemudian nama, kemudian berikutnya nomor, nama, nilai aja lah. Nilai ini terdiri dari 4 pelajaran misalkan, ya. Nilai matematika, kita sederhanakan dulu aja lah, nilai matematika, nilai IPA, nilai IPS, ya, nilai bahasa Indonesia. Kita lebarkan. Nah, langkah pertama kan bikin header, ya. Nah, kalau di SPSS nanti kita membuat variabel. Oke, saya ramukan dulu Excel-nya, setelah itu kita pindah ke SPSS. Nomor,
ini biar nggak banyak-banyak, 10 data dulu aja. 1, 2, tarik handle-nya ke bawah. Nah, kemudian namanya Adi, Budi, Cici, Didi, Enda, Farah, kemudian Gugun, Indra, Ika, biar urut ya, Joko. Nah, itu kemudian oke, nilai matematika 9,2, 8,7, 6,5, 5,4, 8,6, 7,6, 9,2, 8,6, 8,4, 7,5. Ini acak aja ya. 7,5. Nilai IPA 8,6, 7,6, 8,2, 9, 6,8, 6,5, 5,8, 6,9, 8, 7,4. IPS 8,6, 7,6, 7,6, 8,6, 9, 9,2, 7,8, 6,5, 7,2, 7,8, 8,5. Bahasa Indonesia 9, 8,6, 5,7 lah ya. 8,5, 7,2, 8,6, 8,4, 7,5, 9, 9,2, 9,5. Nah, ini sudah jadi satu data yang terdiri dari variabelnya, berarti di sini ada 6 variabel. Ya, ini boleh kita buat bordernya, enggak juga enggak apa-apa. Nah, berarti kita punya 6 variabel. Variabel pertama adalah nomor, ya, nomor. Ini kita senterkan. Variabel kedua nama. Variabel ketiga adalah nilai matematika. Variabel keempat nilai IPA. Variabel kelima nilai IPS. Variabel keenam nilai bahasa Indonesia. Jadi kita punya 6 variabel. Nah, dari 6 variabel ini, dari tipe datanya ada satu variabel yang tipe datanya adalah tipe data teks. Nama di sini, ya. Ini saya sorot kuning. Nah, ini adalah tipe data teks karena tidak ada angkanya. Dan kalau di SPSS ya, namanya string ya, atau tipe data teks. Nah, ini kalau di Excel boleh kita format. Nah, kita blok, kemudian klik kanan, nanti kita pilih format cell. Kita pilih format cell, nanti kita pilih tipe datanya. Ini biasanya defaultnya di umum atau general. Nah, nanti kita pilih aja yang teks. Nah, supaya tipe datanya teks. Nah, kemudian nomor, variabel nomor, variabel nilai matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Saya blok menjadi warna biru, ya, warna biru. Ini tipe datanya adalah tipe numerik, ya, atau angka. Nah, supaya kemudian tampilan datanya konsisten, kita lihat ini kan ada yang satu angka di belakang koma, ini kan satu angka di belakang koma ya. Ada yang tidak ada komanya. Ini supaya kemudian konsisten, silakan kalau pakai Excel ya kita format. Nah, header-nya enggak usah. Ini header saya blok dulu biar warnanya beda. Pakainya merah ini ya, ini header atau kepalanya atau variabelnya.
Nah, data-datanya ini silakan di format dulu supaya konsisten. Jadi nanti munculnya 2 angka di belakang koma semuanya. Atau kalau kita menginginkan 4, ya 4 angka di belakang koma. Ini kita blok, kemudian klik kanan, kita pilih format cell, kemudian tipe datanya kita pilih yang angka atau number. Nah, kemudian tempat desimalnya kita pilih 2 angka di belakang koma. Ini bisa kita tambahkan, defaultnya biasanya 2. Ya, kemudian semuanya konsisten, semuanya punya 2 angka di belakang. Yang untuk nomor urut tetap kita format, ya, kita blok dulu, kemudian klik kanan, kita pilih format cell, ya, kemudian untuk tipe datanya kita ganti ke angka, tapi tidak perlu kita berikan angka di belakang koma. Jadi tempat desimalnya kita ubah ke 0. Nah, sehingga nanti konsisten. Ya, ini kalau kita membuat Excel ya, membuat apa namanya tabel pakai Excel, jadi buat dulu header-nya itu adalah nama variabelnya, kemudian kita entry-kan, nah setelah itu diformat. Ya umumnya kalau kita bekerja di statistik itu hanya ada 2, ya, angka, teks. Nanti kalau hitungannya bertanya tentang pendapatan, ya berarti ada di akunting. Oke. Ini kita simpan dulu, biar nanti tidak hilang. Kita simpan dulu ke folder saya biasa, aplikasi statistik pendidikan. Oke lah, ini saya buat folder baru. Data statistik. Ini Excel. Nah, ini saya beri nama dan nilai 4 sampel. Oke, itu kalau kita bekerja di Excel. Selanjutnya saya mau switch pindah sekarang bekerja di SPSS. Ini saya stop dulu screen-nya. Sekarang saya pindah ke SPSS. Jadi setelah diinstal, kita buka. Nah, nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kelihatan nggih? Sama ya, kalau SPSS juga bentuknya spreadsheet, jadi sel-sel di sini ya. Ke kanan, ya ini kalau ke kanan namanya var, variabel, ya, atau kalau di Excel kolom. Kemudian ke bawah, itu kalau di Excel namanya baris, kalau di SPSS namanya observable, hasil pengamatan. Ke kanan variabel, ke bawah observable. Kemudian di bawah ini, di sini, itu ada 2 tab di sini, ada data view. Nanti data view itu kita gunakan untuk mengentrikan data. Baik manual satu-satu kita masukkan, atau kalau kita sudah punya Excel tadi, cukup tinggal copy copy di Excel-nya, ya kemudian pastekan di pastekan, ya bahasa Jawanya pastekan di SPSS. Kemudian kita klik di sini ada variable view. Ya, kalau di Excel langkah pertamanya tadi adalah membuat header atau kepala tabel. Kalau di Excel di SPSS langkah pertamanya adalah mendefinisikan dulu variabel yang mau kita entry-kan. Kita klik tab variable view-nya di sini. Nah, di sini kita masukkan. Yang pertama tadi, ya, kalau di Excel, atau ini saya kecilkan dulu aja jendelanya, nah, supaya kecil. Excel-nya juga saya kecilkan. Nah, jadi ada 2 jendela ya. Nah,
Ini Excel. Kelihatan Excel-nya sama SPSS-nya ya? Ada 2 jendela. Nah, yang pertama nomor ya. Ini kita masukkan nomor. Nomor. Nah, berikutnya nomor. Oke, berikutnya kita buat dulu name variabelnya, nama. Kemudian yang ketiga adalah nilai. Di sini tidak boleh ada spasi. Jadi kalau mau ada spasinya pakai underscore matematika. Kemudian berikutnya nilai underscore IPA. Yang kelima nomor, nama, nilai IPA, nilai IPS, nilai bahasa Indonesia. Oke, nilai bahasa Indonesia. Jadi ada 6 variabel dulu. Kita buat, ini bisa kita tarik. Selanjutnya adalah tipenya kita tentukan. Nomor tadi di sini tipenya adalah dia jenis datanya angka, maka kita pilih di sini pakainya numerik. Kemudian width-nya itu jumlah karakternya, default-nya 8. Kita isikan saja maksimal katakanlah paling nggak banyak-banyak ya 3 angka. Desimalnya karena nomor nggak pakai desimal berarti isikan 0. Kemudian nama tadi adalah data teks, kalau di SPSS kita sebut sebagai string. Nah, ini kita pilih stringnya. Kemudian nilai matematika numerik, ya numerik. Width-nya, lebarnya berarti 4 angka aja misalkan. 4 angka di belakang koma, desimalnya 2. Begitu juga sama dengan nilai IPA, IPS, bahasa Indonesia, numerik semuanya, width-nya 4, ini juga width-nya 4, lebar datanya 4, lebar datanya 4. Nah, ini kalau mau diisikan, labelnya, keterangannya, nomor, berarti nomor urut, ya, nama siswa, lalu boleh pakai spasi, nilai matematika adalah nilai matematika, nilai rapot matematika, ini nilai rapot IPA, IPS, nilai rapot IPS, nilai bahasa Indonesia, keterangannya nilai rapot bahasa Indonesia. Oke. Value-nya tidak ada, kosong, karena ini data kuantitatif semuanya. Kemudian berikutnya ini tipe datanya ya. Tipe datanya untuk nama karena ini teks. Ya, teks ini biarkan tidak ada tipe datanya. Yang nomornya berarti kita pakai scale ya. Kemudian nilai matematikanya, nah ini ordinal atau nominal itu kalau kemudian nanti kita memasukkan datanya kalau dia hasil dari pengukuran variabel sosial berupa angket. Jadi ada tipe ordinal, ada tipe nominal. Kalau data kuantitatif langsung saja scale semuanya. Scale itu antara interval dengan rasio tidak dibedakan kalau di SPSS. Nah, ini sudah selesai kita membuat variabel data di SPSS. Berikutnya kita klik tab yang data view. Nah, ini sudah ada. Nah, supaya mudah, ya kita cukup copy paste saja dari Excel yang sudah dibuat tadi. Nah, ini saya stop dulu screen-nya. Kemudian buka Excel-nya. Excel.
Iya. Nah, ini cukup copy paste. Salin. Nah, ini selanjutnya kita pastekan ke SPSS. Kita pastekan ke SPSS. Kembali lagi ke SPSS. Nah, ini kita sudah dapat datanya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk ngentri data ke SPSS, tapi datanya adalah data-data yang diperoleh dari pengukuran kuantitatif. Gitu. Jadi langsung muncul dalam bentuk angka. Sampai di sini silakan, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Bisa dipahami ya kira-kira ya langkah-langkah untuk entry datanya. Jadi pakai Excel ya, kemudian nanti kita komparasikan dengan menggunakan SPSS. Jadi ada beberapa fitur yang kemudian di Excel itu nggak bisa, ya, karena memang memang Microsoft Excel itu defaultnya memang tidak didesain untuk analisis statistik. Jadi dipakai untuk analisis yang sifatnya umum. Tetapi memang ada beberapa parameter statistik yang kemudian kita hitung menggunakan Excel dan bisa keluar datanya. Oh, gitu. Sekitar jam 10.04. Iya. Nah, nanti untuk saling melengkapi yang kemudian hasil analisisnya tidak bisa muncul di Excel, kita pakai SPSS. Nanti hasilnya akan sama kok, yang dihitung pakai Excel maupun yang pakai SPSS. Ada pertanyaan barangkali silakan mahasiswa kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada bayangan atau enggak kira-kira? Belum, Pak. Enak mana Pak? SPSS sama Excel Pak? Tergantung penggunaannya ya. Kalau hanya untuk penggunaan yang sifatnya sederhana kayak ngitung rata, ngitung persentil, ngitung kuartil ya enaknya pakai Excel aja bisa itu. Tapi kalau kemudian dipakai untuk analisis inferensial ya uji T itu Excel nggak mampu fiturnya secara penuh untuk bisa mendeskripsikan hasil perhitungannya. Jadi ya memang karena tidak didesain untuk analisis data statistik, terutama yang inferensial. Kalau hanya yang deskriptif, bikin tabel, bikin grafik, ya, bikin histogram juga Excel bisa. Jadi ya tinggal penggunaannya untuk apa gitu. Kalau hanya untuk ngitung yang rata sih pakai Excel aja cukup. Tapi kalau sampai ke uji korelasi, uji regresi, ya, kemudian untuk ANOVA, untuk uji T dan lain-lain, ya jangan pakai Excel, enggak informatif. Ya lebih informatif itu adalah pakai SPSS. Tapi nanti ketika pakai SPSS kita pun juga harus mampu untuk bisa mendeskripsikan secara utuh ya hasil keluaran dari SPSS-nya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin nanti rekaman kuliah ini akan saya rendering ya, saya unggah ke YouTube mungkin nanti ya, bagi mahasiswa yang ingin nyoba nanti bisa tutorialnya, bisa menggunakan tadi rekaman dari kuliah ini. Jadi langkah berikutnya nanti untuk minggu depan masih seputar entry data ya. Tapi saya akan mensimulasikan entry data tapi dari proses pengukuran variabel-variabel sosial. Nah, biasanya ini terkait dengan penelitian kuantitatif bidang sosial.
misalkan mengukur persepsi responden terhadap sesuatu. Nanti mungkin akan saya simulasikan, saya akan membuat angket misalkan ya, membuat angket, nggak usah banyak-banyak lah, 10 pertanyaan saja tentang survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Nah, ada beberapa variabel yang kemudian saya tanyakan, misalkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap cara mengajar dosen, kemudian keramah tamahan resepsionis fakultas, ya, kemudian ketersediaan buku di perpustakaan, kemudian kecepatan internet, kemudian kecepatan terhadap layanan komplain dan sebagainya. Nanti bentuknya adalah angket. Nah, angket itu nanti ada pilihan-pilihan jawabannya, ya. Nah, untuk pilihan jawabannya nanti ada 2 tipe data yang bisa kita entrykan, ada tipe data nominal, ya. Nominal itu tidak ada grade, ya. Gitu. Misalkan prodimu apa, gitu. Misalkan ada dari PAI, PBA, kemudian PGMI, TMA, TBI, itu kan nominal. Jadi jawaban responden itu antara PAI, PBA itu grade-nya sama. Kita sebut sebagai tipe data nominal. Tapi ada yang kemudian tipe data ordinal, ada grading, ya. Contohnya tadi, bagaimana persepsimu terhadap layanan akademik fakultas? Nah, ada yang menjawab sangat puas, kemudian sedang, tidak puas, sangat tidak puas. Nanti kita harus membuat skala Likert-nya, kuantifikasinya. Sangat puas kita kodekan dengan 5, kemudian puas kita kodekan dengan 4, sedang kita kodekan dengan 3, sangat tidak puas kita kodekan dengan 2, sangat tidak puas kita kodekan dengan 1. Setelah itu kita entrykan lagi ke Excel. Nah, nanti kemudian untuk komparasi kita entrykan lagi ke SPSS. Nanti itu untuk simulasi di pertemuan kita yang kelima. Nanti setelah itu keempat ya, minggu depan pertemuan keempat, minggu kelima nanti kita coba untuk menganalisis ukuran-ukuran tendensi sentral sama ukuran sebaran, baik pakai Excel maupun pakai SPSS. Nanti kita bisa menghitung tendensi sentralnya itu min, modus, median, desil, persentil, kuartil, ya. Kemudian kalau sebaran biasanya ada maksimum, minimum, jangkauan antar kuartil, kemudian ada variansi, ada standar deviasi. Nah, kalau waktunya cukup nanti lanjutkan kita ke menampilkan data pakai histogram atau pakai grafik, baik pakai Excel maupun pakai SPSS. Begitu dulu mungkin untuk pertemuan kuliah kita pada pagi hari ini. Tugas mahasiswa silahkan, setelah ini saya akan buka e-class, nanti presensi di e-class, kemudian saya unggah tadi slide apa itu data tadi, yang hanya beberapa lembar, kemudian saya akan mengunggah nanti link untuk download SPSS-nya, nanti saya akan unggah dulu ke Google Drive saya, nanti saya open share, nanti mahasiswa bisa download. Silakan diinstal di komputer masing-masing, ya, karena ini kuliah semi praktik, ya. Jadi tekanannya tidak hanya pada kemampuan kognitif, ya, mahasiswa mampu memahami apa itu definisi-definisi dari parameter data, tapi juga terampil dalam entry data, terampil dalam olah data, terampil dalam menampilkan data ke grafik, ke histogram, kemudian nanti kalau pertemuan setelah UTS terampil untuk sampai ke tingkat analisis inferensial, sampai uji T, uji Z, uji F, ya. Maka syaratnya harus praktik, ya, harus praktik. Kalau ya karena ini kuliah kita masih masa pandemi, kalau tatap muka mungkin saya minta mahasiswa bawa laptop, ya, silakan bawa laptop, kemudian saya akan nayangkan di komputer saya screenshotkan di proyektor, nanti kemudian pertanyaan bisa angkat. Tetap karena kita kuliahnya online, maka silahkan praktik secara mandiri. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di ruang kuliah online. Jadi kalau mahasiswa tidak berupaya untuk nginstal dan untuk nyoba, nanti ada missing link begitu ya. Ada capaian-capaian kompetensi dasar perkuliahan yang kemudian tidak
bisa dikuasai oleh mahasiswa. Karena sifat kuliah ini tidak hanya kemudian kognitif, tapi sampai kepada keterampilan mahasiswa mengentry sampai dengan menganalisis data. Oke, mungkin itu saja. Sebelum saya akhiri, saya mau screenshot dulu. Ya, silakan di-on-kan dulu kameranya. Ya. Oke, saya screenshot dulu. Simpan dulu. PowerPoint. Berikutnya agak banyak ini ya, masih sebanyak 43 ya. Ya. Ya, saya simpan dulu. Empat PAI apa? G ini ya? Oke, Pak. Ya, oke, pertemuan ketiga tanggal berapa ini? 24 Maret. Ya. Ada yang ditanyakan barangkali sebelum diakhiri? Cukup ya? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri kuliah dengan bacaan hamdalah satu sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah kita ketemu lagi di kuliah kita.